Kak, tapi buku tuh bawa itu kok. Kan seperti Hari dia sama sama sekali atau bisa sebulan. Jos. Ini pertanyaan sekitar apa lagi? Ini siapa? Cicik. Ini mohon maaf ya saya pakai sandalnya karena sudah waktunya santai loh. Ya, udah mau aman-aman saja. Aku main di sini. Masih. Bagaimana Cina? Dengan mobil menembus pun. Gimana Pak Kapit? Hindi ko tulis sila. Malang kampung. Kalau Jadi merupakan. tayo kita lang kaya gawang. Oke nih, sampai. Lalu kita pakai menang itu. Wah, Tayo kita kaya rin. Ito, kaya gawang. No, sino? Sino? Berapa bayu? Coba. 100. Oh, primaro ko. Matipik. Pokok saya itu 2 kali. 2 kali. Teknik informatika ya? Oke. Mukha mo siapa? Jadi kita menjadi sudah. Menjadi foto. Ingat ke bapak na, cepat tuloy yang di luar. Yang mana besar pilotnya? Hari. Sudah. Paling tempes sama tanah. Sama beda kempes. Kopi dulu. Sorry ya. Kamu. Gasong di kau sini. Iya, jangan. Iya, bang, itu sampai itu. Oh, sorry. Iya, Bisa jual. iya, boleh nih pertanyaan lah. Silakan, silakan. Besok. Ambil saya dulu. Asal yakin mau bilang kebaikan. Aku berarti berulang kita pakai. Ada nggak yang sudah pernah coba enggak? Dia pun Tidak akan bisa apa belum khusus di Toraja Utara. Ya. Sama Indo. Indo. Kalau berbicara masalah kode etik, ya puji Tuhan untuk saat ini selama saya menjalankan tugas saya pribadi ya, menjalankan tugas kurang lebih hampir 11 tahun. Ini saya 2012 kurang lebih 11 tahun. Untuk saudara-saudara saya, rekan-rekan saya dalam hari ini belum pernah ada yang melanggar kode etik. Tidak pernah melanggar kode etik. Itu kan yang saya sampaikan kemarin kode etik kan jika apa di luar istilahnya tugas tanggung jawab kami kan, istilahnya dia melanggar kalau ada sesuai dengan perintah atau apa kan, selama ini masih berjalan normal seperti apa adanya. Itu masih menjalankan tugas, tidak pernah melanggar kode etik. 6 tahun kurang lebih 11 tahun. Saya menjalani ini bersama rekan baik sip ini dan sip yang satunya dalam tahun tidak pernah melanggar. Karena memang
tugas kami itu menuntut memang kemanusiaan. Kami sudah merasa bahwa kami sudah menggunakan uniform, tanggung jawab sudah untuk melanggar itu kan gimana ya? Berat kan? Mungkin bagian langsung. Berat kan? Karena kami dipercayakan oleh pemerintah menjalankan tugas tanggung jawab di sini, otomatis dari hati kami tetap menjalankan tugas. Nah, peristiwa atau kejadian yang fatal yang mengakibatkan mungkin ada satu orang atau kejadian yang fatal dalam hal ini, oh ya, keadaan fatal kejadian itu pasti berapa kali kejadian fatal itu? Yang fatalnya itu tapi enggak istilahnya yang sangat berisik sekali itu yang fatal sekali kan tidak. Berapa kali kejadian itu mobil terbalik? Ya, berapa kali terbalik? Kalau itu satu kali, di demo sekali, di Tarua juga. Tapi ya puji Tuhan berangkat sama-sama kembali tetap sama-sama. Ada juga yang baru 1 hari tugas langsung cedera. ada kesalahan kejadian itu yang disalahkan itu satu tim atau personal, misalnya kan misalnya mobil terbalik mungkin yang disalahkan yang driver. Untuk kalau dibilang kesalahan itu sebenarnya ini kan tugas, kami menjalankan tugas itu kan ya kita atau musibah kan, ya kan, namanya musibah itu kan kita tidak tahu. Armada sudah bergerak itu otomatis itu tidak ada di bawah lari 60, maksimal itu 60 ke atas. Karena yang kita lihat itu kalau misalnya di dalam kota yang kita yang sudah sampaikan kemarin itu kan respon time, ya kan, respon time kami menjalankan tugas. Jadi pada saat tiba di lokasi secepat mungkin kita membantu untuk memadamkan kebakaran. Jadi ya namanya musibah kita nggak tahu kan, kita menginginkan, tapi namanya musibah itu kita nggak bisa hindari. Tapi ya puji Tuhan tidak sampai mengakibatkan rekan-rekan itu fatal sampai gimana kan? Hanya kalau untuk ini ya tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang disalahkan. Namanya kan musibah, ya kan? Kalau selama bertugas sebagai pemadam kebakaran pernah nggak ada rekan yang dikeluarkan itu karena kesalahan? Kalau dikeluarkan nggak ada ya yang kena sanksi, nggak ada kan? Paling sudah peringatan begitu. Itu kalau misalnya dia buat ya pelanggaran yang tidak fatal bagi dirinya, mungkin sebatas peringatan, teguran kan. Pelanggaran seperti apa sih Pak yang mungkin mendapatkan Misalnya mungkin karena ya lambat datang, nah, itu kan pelajaran yang ini kan. Mungkin pada saat apel itu tidak ada, apel pagi dan ada, itu kan. Jadi kan kalau itu pasti dipanggil secara personal, pimpinan diberikan ya semacam wejangan lah, nasihat lah, ya, semacam itu ya. Sampai kalau mau dikeluarkan. kan Pak ada biasa bilang SP1, SP2, SP3 Iya. sudah dikeluarkan. Kalau di idam kan ada yang seperti itu. Ada. Tetap ada. Terus kalau SP1 SP1 itu teguran yang sifatnya masih pendekatan, diberikan nasihat kan. Kalau sudah masuk dia tetap diberikan nasihat dan juga tetap tidak mengindahkan itu, baru masuk SP2.
dia tetap tidak menggunakan lagi, ya udah. Kalau Teguran misalnya keras. biasa skors Pak, kalau di kamu turunkan SP juga biasa skors. Kalau Ya, biasa diskors ada Di rumah pun begitu. ada. Jadi ya itu semacam peringatan dan teguran supaya betul-betul bisa merubah. Nah kan kalau di sini kan pasti kita disiplin, ya kan? Karena kan kita kan satu tim, melaksanakan tugas itu harus betul-betul bertanggung jawab. Ada rasa solidaritas sama teman, ya kan? Istilahnya dalam artian begini. Yang saya sampaikan kemarin-kemarin kan jiwa korsa di kesatuan itu satu sakit semua, senang semua. Itulah integritas, kan, kebersamaan. Jadi kalau istilahnya dalam artian mungkin kalau ada yang kena teguran mungkin karena dia melanggar itu aja. Diberikan teguran dalam artian pendekatan supaya kedepannya menyadari kesalahan tidak membuat kesalahan yang sama kan. Ada suatu ini ya. Berapa juga anak daftar ini anak kuliah sempat juga. Mereka kuliah atau sambil kerja di sini. Berapa orang ada satu ada dalam itu. Sampai selesai mereka di Sambil begitu. melaksanakan tugas tidak di ada bro, ada seniornya dari Ada senior ke sini dan di SIPA. Yang besar perutnya tuh yang besar dia besar. Itu alumni UKI. Bukit Raja, teknik dulu itu, teknik di sini ya, sini lah, Sipil. sipil ya. Tadi mau kuliah kan pemadam tuh Sipil ya, nggak salah itu. kan siang kelihatan kening. Ah, Sipil dia. jadi kalau dibilang istilahnya kode etik untuk pelanggaran itu tetap ada, ya, tapi itu kan kembali pada personal kita masing-masing. Kemudian kompa UKI. Betul-betul menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Terus saya kan kalau kita mencintai pekerjaan akan lebih ringan pekerjaan kita rasa. Nah, sering itu juga biasa kalau apel biasa pimpinan juga sering tanamkan jiwa kedisiplinan dan tanggung jawab kan? Nah, ya tugas tanggung jawab kami ini mungkin ya secara orang melihat Bor ini ya pemadam itu kan kadang-kadang kan santai, ya kan? Kalau ada kejadian, nah, disitulah betul-betul kita bekerja. Tapi kalau tidak ada, nah, itu duduk santai. Tapi duduk santai begini, kita tetap waspada. Mungkin orang melihat santai aja kan. Tapi Ayo kita suka tetap loh. waspada. Dikala bunyi telepon, oh udah. Sudah saya kemarin kan sampaikan, 3 kali bunyi telepon, sudah lengkap semua itu, peralatan lengkap. Safety semua sudah dipakai. Angkat telepon, posisi ini udah pakai. Jadi ya sebenarnya tanggung jawab kami itu ada penuh risiko juga. Saya sampaikan kalau kita mencintai pekerjaan Sampai itu akan selalu lebih ringan kita rasakan. Pak, biasa kan kalau kakak misalnya dalam keadaan ke lokasi itu kan biasa cepat ya. Ya, karena kan juga Dan itu Pak ada misalnya kejadian kayak gitu ya, ada yang bisa di itu ada perhitungan hukumnya atau ada proses kalau misalnya kita dalam menjalankan tugas, namanya itu ada undang-undang. Saya agak lupa tadi ya, tapi di pasal lama itu ada yang mengatur. Dalam posisi kami emergensi, rotari berbunyi, rotari menyala, sirennya berbunyi, itu otomatis emergensi. Jadi posisi emergensi itu, kalau kita misalnya dalam menjalankan tugas, kita buru-buru tiba di lokasi, kita serempet, itu tetap ada, tapi kita wajib lapor.
kami diundang karena kan sifatnya emergensi. Ya, tidak mungkin juga kan kami minggir Pak, minggir. Kita menunggu dulu orang lewat kan. Sementara kebakaran sudah besar. Nah, tujuan kami kan bagaimana kita menolong untuk menangani kebakaran, ya kan? Contohnya seperti ini. Karena otomatis ini kalau memang masyarakat paham dan mengerti, makanya sering kami kalau memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, mungkin lewat anak-anak sekolah ataukah ke instansi atau ini, kami sering sampaikan bila mana ada keluarganya kalau mendengar sirene seperti itu, tolong dipahami itulah tugas, jadi bisa bergeser. Mungkin serempet tetap mungkin kan hukum, tapi kita wajib lapor. Kalau keluarga yang mau menuntut, silakan menuntut, kita ketemu di kantor polisi. Akan dibukakan undang-undang, dikala namanya sirene berbunyi, emergensi sudah ini, kami tetap dilindungi. Karena emergensi kami menjalankan tugas. Terkecuali kalau tidak ada tugas yang kita jalankan, mungkin tetap kita kena. Tapi dikala kita menjalankan tugas, emergensi seperti dan diserempet, mungkin bisa ketemu di kantor polisi, tapi pembicaraan secara keluarga. Kalau tetap ngotot akan dibuka undang-undang. Ada pasal yang mengatur. Berarti di instansi ya Pak, bukan maksudnya nanti kompornya ada kerjasama yang terjadi jalan, jadi tidak ada yang melakukan itu. Tidak. Driver tugasnya kan pemuka pemadam, menjalankan armada untuk membawa rekan-rekan pemadam diberi lokasi memadamkan kebakaran. Itu tugasnya yang driver. Kalau istilahnya kalau kami di pemadam itu namanya pemuka pemadam. Pemuka pemadam itu dia orang terdepan yang membawa ini bertanggung jawab ke anggota dalam menjalankan tugas membawa armada. Itu job description-nya itu pemuka pemadam. Beda lagi dengan kalau yang rekan-rekan yang pemadam, yang betul-betul fighter kan. Dan tugasnya pemadam itu. Ini nanti bila mana nanti ini, otomatis pimpinan juga akan turun. Misalnya dalam posisi emergensi kan, serempet mobil atau apa, dan oke Pak, kita sama-sama ke kantor polisi. Tetap ngotot, polisi akan membukakan undang-undang. Bapak paham nggak ini? Berapa kali itu? Berapa kali? Diserempet mobil, Datang melapor. Oke silakan, kalau memang Bapak mau, kita ke atas. Tiba di atas bukan undang-undang, diam. Iya Pak. Jadi gimana Pak? Lagi keluarga nanti. Berapa lagi? Ya, tidak mungkin kita menjalankan, karena kan kita menjalankan tugas. Iya toh? Terkecuali kalau kita tidak menjalankan tugas dalam posisi emergensi, tidak, tetap kita itu kesalahan pribadi, ya kan? Kalau dalam kita menjalankan tugas posisi emergensi, kita dilindungi. Ada undang-undang yang mengatur, ada pasal yang mengatur. Mungkin tetap kita wajib lapor, tapi dalam posisi kalau memang keluarga yang korban yang kena itu menuntut, silakan kita sama-sama kantor polisi. Nanti pihak lantas yang akan membuka. Termuat kalau tidak salah di pasal 114 tahun 2018 kalau tidak salah. Ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi pada saat posisi emergensi ya, posisi emergensi misalnya itu, kalau sudah terima laporan ada kebakaran, udah. Armada semua bergerak, hotel berbunyi, sirene berbunyi, itu sudah. Nah, makanya kan kalau sekarang kita memberikan edukasi, kita memberikan nomor telepon dan juga memberikan pemahaman ke masyarakat supaya masyarakat paham bila mana terjadi emergensi, tolong bergeser. Bukan kami mau kuasai jalan, tapi kami mau cepat diberi lokasi menolong orang yang tertimpa musibah kebakaran. Tidak mungkin juga kan logikanya begini deh. Mobil yang gini kan terhalang begini, kita mau menunggu.
Sementara kobaran api sudah besar. Kalau kita menunggu begitu, posisi sudah besar, sudah banyak, sudah melebar api, semakin besar itu, saya menurut saya, otomatis kami disilakan, Pak. Apakah bergerak cepat? Kami sudah bergerak cepat, tapi kita menghantam begini, serba salah. Akhirnya udah, jelas sosoknya gitu aja. Dikasih peringatan 2-3 kali di klakson, tidak mau udah, serempet aja. Ini, sudah selesai. Silakan tanya. Terakhir, berapa kali? Lalu bagaimana, Sep? Ajar. Tanggung jawab kita bersama. Tujuan kita kan emergensi. Masa mau menunggu yang dikasih 3 kali baru, kalau didengar baru minggir? Tidak mungkin kan? Oke. Saya sering berapa kali sudah ini, serempet. Oke, silakan kalau lapor, Pak, kantor. Sampai ada rekan itu sekali. Jadi itu diserempet truk. Datang ke tempat pimpinan melapor ke sana, bilang Pak gini-gini, pembicaraan dia sudah, sehingga rekas kembali. Kan dalam posisi emergensi, mau ngotot juga sebelah, mau ngotot gimana? Coba ibu paham dulu emergensi itu apa? Kondisi darurat kan? Misalnya contohnya kalau rumah ibu terbakar, dan mungkin masih kita mau tinggal dia, logikanya kan gitu. Terus giliran ibu kurang serempet, kemarin dah. Jadi karena tapi memang memberikan edukasi supaya dipaham, dimengerti bahwa gimana tugas kami sebagai pemadam kebakaran. Mantap ya. Kita pilih dong. Ya. Aku masih mau tunggu sebentar aja. Oh, selesai. Kalau masih mau datang lagi, Mungkin kami ada ke depan video memang